Audio check. Music check. Rolling. Podcast LMPI Ngopsi start in 5, 4, 3, 2, 1. What's up Psycho Fams, welcome to podcast Ngopsi persembahan dari ILMPI Wilayah 3. Welcome back. Udah lama banget ya kita nggak update lagi ya, sorry banget. Karena emang lagi kemarin ada beberapa urusan yang emang belum bisa ditinggal gitu ya sama masing-masing dari pengurusnya kita gitu. But sekarang kita hadir lagi di episode ke-6 di edisi spesial. Karena kan ini tanggal 10 kan ya, 10 Oktober 2020. Dan hari ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah makanya karena ini sebuah edisi yang spesial banget nih, kita ngobrolnya nggak cuman satu orang doang atau nggak cuma dua orang, tapi kita menghadirkan satu orang lagi, satu guest spesial. Dan sebelum kita ke guestnya, bukan goes ya, guest. Sebelum kita ke gestarnya, kita ke orang yang di sebelah sana dulu. Ada siapa tuh? Yang kata-katanya dari Sungai Mahakam ini. Aduh, siapa sih? Bukan dari Say hi dulu dong. Bukan Bukan ya, dari beda ya. Mahakam. Dari Banjarmasin. Halo Oke, kawan baik. semua. Oke, aku Halo. sebelumnya udah pernah ngisi ya di sini. Ya, kenalkan lagi deh, namaku Ananda dari LMPI Wilayah 3. Aku dari Banjarmasin. Oke, halo Psikofams. Yes, tadi ada Ananda dari Banjarmasin. Dan kali ini gak cuma sama Ananda aja, kita juga ditemenin sama koordinator ILMPI Wilayah 3. Ada Mbak Zalila Viola. Assalamualaikum Mbak Vio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gimana kabarnya, teman-teman Mbak Vio? Psychofams. Ya, Alhamdulillah baik, Fauzi baik. alhamdulillah baik. Oke, Nanda juga baik ya Nanda ya. Alhamdulillah baru sembuh dari batuk-batuk kemarin, Mbak. Nah, itu. Nah, ayo. Makanya kalau lagi COVID gini emang harus benar-benar dijaga ya Mbak ya. Yang apa Bener namanya banget. kesehatannya. Tapi bener nggak sih Mbak, katanya kan kesehatan itu apa namanya dipengaruhi juga oleh kesehatan mental gitu ya Mbak ya. Yap, bener Bener ya? banget dong. Kesehatan fisik itu berpengaruh ke kesehatan mental. Kesehatan fisik Saling berpengaruh ke berpengaruh kesehatan mereka mental tuh. apa kesehatan mental berpengaruh ke kesehatan fisik Mbak? Dua-duanya saling berpengaruh Saling sih. mempengaruhi ya. Ketika kita lagi sakit, misal nih lagi pilek, Aha, batuk, aha, demam. Nah, kita aha. kan kepikiran nih, duh kok aku nggak sembuh-sembuh. Otomatis bisa kan dia mengalami kayak ya kepikirannya tadi cemas. Takut COVID ya, Mbak. Gini terus ya. Iya. Tapi bener banget loh Mbak. Orang yang cemas, orang yang gitu kayak semua orang ngalamin aja nggak sih? Iya, pasti dong. Kayak dulu waktu di tempatku aja ya, waktu dulu pertama COVID ada nih. Itu di sana ya ampun, itu pada panik semua, pada cemas, pada bawa hand sanitizer kemana-mana, pada cuci tangan mulu, pada pakai apa yang namanya ya hand sanitizer itu sih yang bahkan setiap sholat 5 waktu itu pakai itu mulu sampai tangannya kering banget gitu kan, saking cemasnya, saking takutnya kena gitu loh. Itu kalau dari daerahku ya. Kalau dari daerah Mbak Vio sama Nanda gimana nih waktu awal COVID dulu nih? Oke, mungkin dari Mbak Vio dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri awal COVID itu di Semarang ya khususnya. Ya awal-awalnya sih masih pada yang biasa-biasa aja gitu. Tapi lambat laun sesuai dengan anjuran pemerintah juga. Ya intinya udah di rumah aja dulu. Kita stay safe dulu, jaga kesehatan dulu, jaga diri. Karena kan itu lagi istilahnya lagi awal-awal, bukan puncaknya juga sih ya, maksudnya awal-awal nge-hype ya gitu. Susnya gitu ya. Gitu. Nah itu emang sepi gitu. Yang tadinya rame jadi kayak ya jalanan jadi sepi dan nggak ada, bisa dibilang nggak ada kemacetan kayak gitu sih. Oke, baik. Gak ada kemacetan ya, oke. Kalau dari Nanda di Kalimantan gimana, Nan? Kalau di Kalimantan ya, teruntuk khusus ya di Banjarmasin tempat aku tinggal, itu sebenarnya kurang lebih aja sih sama Semarang, kata Mbak Vio tadi. Bener-bener, aduh jalanan itu sepi banget, kayak lewatin kuburan, sumpah, saking sepinya. Sumpah. Dan ibaratnya tempat perbelanjaan pun aku lihat kayak
sepi-sepi aja sih sebenarnya, kayak nggak ada juga sih yang panik buying ya kayak di kota-kota besar. Kan biasanya pada meledak tuh karena pas awal-awal, waduh banyak nih masyarakat yang panik dan beli peralatan dan kayak ibaratnya sembako-sembako gitu sampai habis gitu loh. Nah kalau di sini ini sepi banget sih kemarin, nggak ada yang kayak panik-panik gitu. Mungkin karena takut aja kali ya, kalau takut kesebar atau takut tertular COVID-19, jadi supaya stay safe aja mending di rumah aja gitu. Oh iya, Itu sih kalau bisa. di tempat aku. Heeh. Oh, oke. Nah, kalau misalkan tadi kan baju-baju yang udah cemas lah, inilah mungkin aku bisa tarik garis lurus, ambil dari ketiga daerah ini itu benar-benar kayak wah kayak cemas, kayak ya kayak bingung, kayak takut gitu kan ya. Nah itu berpotensi nggak sih Mbak sama Nanda itu ini itu bisa ke yang fase yang lebih parah lagi, misal depresi atau mungkin PTSD, post Mungkin ya, traumatic syndrome disease, mungkin bisa sih. nggak sih sampai mungkin ya? Iya, Oh jadi mungkin. tingkatannya itu dimulai dari cemas dulu, apa dimulai dari stres dulu? Gimana menurut Mbak Vio? Dimulai dari cemas dulu dong, karena cemas itu istilahnya simptom awal ya. Waduh, Wih, simptom bahasanya. Aduh, Aduh, ya psikologi banget. ciri-ciri awal gitu, deteksi dini istilahnya ya. Heeh. Untuk ya ketika sesuatu atau kondisi itu berubah, apalagi ini kan kalau pandemi kan berubahnya tiba-tiba dan itu benar-benar drastis banget kan, kayak sekolah diliburkan, terus juga kita juga yang tadinya mungkin nggak pernah pakai masker jadi pakai masker, diminta untuk bisa lebih menjaga kebersihan lagi kayak gitu sih, Mm. perubahan-perubahan itu. Perubahan-perubahan itu yang bikin kita itu kayak ngerasa cemas mungkin ya kalau kita nggak bisa beradaptasi gitu ya. Iya, Iya. sependapat Oke sih berarti. sebenarnya sama Mbak Vio ya. Karena ini kan pandemi COVID-19 ya, ini luas banget dan kalau bisa dibilang sih, menurutku ya, ini bencana internasional. Karena penyebarannya itu benar-benar cepat banget dan ngerugiin beberapa negara, termasuk Indonesia juga. Dan itu bisa menimbulkan dari post traumatic disorder tadi. Oke. Berarti semua permasalahan ini dimulai itu dari perubahan. Nah kalau misalnya kita bisa beradaptasi aman, kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita cemas. Nah kalau misal cemas ini nggak tertangani dengan baik, kita jadi stres. Stres ini kalau misal nggak di-coping dengan baik, nanti jadi depresi. Kalau depresi nggak ditangani dengan baik, bisa jadi yang trauma psikologis tadi, begitu Mbak? Iya, gitu. Jadi karena emang ya itu tadi ya, penyebarannya cepat, luas dan cepat. Terus abis itu juga setiap hari itu ada aja pertambahan kasus positifnya dan yang tadinya kan pemerintah awal-awal COVID tuh selalu menyiarkan ya beritanya. Maksudnya di stasiun TV itu selalu kayak misal contohnya hari ini tanggal sekian pertambahan kasus positifnya misal sekian. Nah ini kan sekarang udah sepertinya sudah nggak ada lagi tuh Nggak ada siaran-siaran lagi. seperti itu. Nah iya karena sudah beberapa bulan ini kan kita udah mau hampir 7 bulan ini dengan siklus yang seperti itu terus dan itu akan menstimulus gitu loh, menstimulus kita yang tadinya apa ya istilahnya ingin nggak cemas, jadi malah mungkin dengan Malah cemas adanya ya. pemberitaan-pemberitaan yang ada itu jadi ya itu semakin Oke. memperburuk keadaan ya bisa dibilang seperti itu. Tapi Mbak, rada kepo nih. Kan kata Mbak Vio kan udah mulai nggak ada berita tentang COVID lagi kan? Kayak ibaratnya nggak ada pemberitaan ini loh kasus positif pertambahannya berapa gitu kan? Nggak terlalu disiarin lagi. Nah bukannya itu membuat kayak kita itu kayak nggak ada pandangan soal COVID dan akhirnya kita kayak yang tadinya cemas dengan pertumbuhan, kitanya sekarang jadi B aja. Nah, itu pro kontranya seperti itu sih sebenarnya ya. Ada plus minusnya itu tadi gitu. Di sisi lain pemerintah sebenarnya pengen gitu dengan tidak diadakannya siaran seperti itu ya diharapkannya gitu masyarakat bisa
istilahnya mengurangi akan adanya kecemasan. Kan tadinya ketika siaran-siaran itu banyak tuh orang yang kayak, loh ini kok malah tiap hari terus ini beritanya segala macam gitu-gitu kan, pas sekitar ya bulan Juni Mei itu kan. Terus lama-lama ya akhirnya pemerintah kayak ya udah istilahnya gitu kan, istilah bahasa kitanya Bahasa sederhananya lah ya. ya udah ini kita nggak menyiarkan lagi deh kayak gitu. Malah tidak menyiarkan, ya itu tadi apa yang dibilang sama Nanda sih, kayak malah jadi B aja itu tadi ya Nan ya. Iya, jadi B aja. Bahkan udah mulai udah amat gitu. Iya. God. Yang katanya new normal itu tadi kan. Nah, tapi kalau misalnya tanya nggak ada pemberitaan di TV, oh ya oke, baik, kita nggak ada kecemasan, nggak ada depresi. Tapi masalah yang lain kan muncul sih. Ada misal yang ada penyakit yang di mana-mana gitu kan. Itu bisa nggak sih kalau misal kita udah nggak usah mikirin yang itu, kita nggak usah cemas, kita nggak usah depresi. Pokoknya kita berpikir positif aja gitu. Bisa nggak Mbak gitu Mbak? Bisa menjadi melawan lah ya istilahnya. Ya bisa-bisa aja sih. Maksudnya dalam artian. Bisa aja. Iya, karena kan kita itu istilahnya mengubah pikiran yang tadinya istilahnya tentang COVID ini ya, pemberitaannya kan wah udah tuh kayak tiap hari COVID terus kok nggak ada yang lainnya sih, orang kan pasti bosen ya. Nah akhirnya mengalihkan pikiran-pikiran yang bisa dikatakan negatif itu menjadi positif kayak gitu, dengan ya apa ya istilahnya, nggak selamanya kok ini tuh COVID bakalan kayak gini terus kayak gitu. Oke. Jadi tapi kan nggak semua orang bisa berpikir positif kayak gitu Mbak, apalagi dengan kondisi yang sekarang kayak gini kan. Sekarang aja kemarin aku baca sebuah survei nih ya, yang diadain sama Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Itu katanya 64,3% masyarakat mengalami cemas dan depresi akibat adanya pandemi COVID-19. Sedangkan yang 80% lagi itu mengalami trauma psikologis. Nah, ini kan kalau gangguan kayak gitu, berpikir positif itu sebagai kuncinya berarti Mbak, apa gimana? Iya, istilahnya kita berusaha untuk tetap dikala situasinya sedang tidak baik-baik aja, tapi kita punya keyakinan bahwa ya ini tuh akan ada titik akhirnya kayak gitu loh. Istilahnya tuh kita analogi roda berputar. Istilahnya suatu titik di dalam roda itu atau di permukaan roda itu tidak akan mungkin berada di atas terus, pasti dia akan muter. Iya, sama juga gini. Berusaha untuk berpikir bahwa gimana tuh? Gimana? Diselesain dulu tadi. Iya, diselesain dulu Mbak Vio, gimana? Jadi ya istilahnya ya pandemi ini akan ada istilahnya gimana ya, kalau orang tuh lama-lama kayak gini pasti ada titik jenuhnya sih. Oke, kalau dari Nanda tadi gimana Nan? Sama gini ya, kan sepengetahuan aku nih, jiwa yang sehat melahirkan, ibaratnya kesehatan juga kayak imun itu loh, bisa dipengaruhi oleh kondisi mental kita. Kalau punya mental kita down, kita stres, kita galau terus, misalnya galau sama doi atau segala macam, itu iya kan biasanya apalagi pandemi-pandemi gini sering cekcok nih sama si doinya. Nah, karena mood kita berantakan, mental kita juga bermasalah, imun kita itu otomatis melemah. Imun melemah, otomatis virus-virus itu dan penyakit apapun itu mudah masuk. Oh, I see. Benar. Iya kan? Itu sederhananya kayak gitu. Oke, berarti pada intinya semua permasalahan ini, baik yang masyarakat sekarang ya yang harus dilakuin sih ya, yang bilang kayak Mbak Vio tadi ya pokoknya berpikir positif gitu aja dulu ya. Karena kesehatan mental kan ya emang penting banget gak sih Mbak? Jadi bisa dibilang kalau tadi kan penyelesaian masalah ini itu dari berpikir positif. Berarti bisa dibilang nggak kalau kesehatan mental itu kuncinya berpikir positif?
Ya, bisa salah satunya ya, salah satu Salah caranya satunya. yaitu berpikir positif gitu. Nah, oke, sebelum kita lebih dalam lagi, mungkin ada yang nanya-nanya nih, kesehatan mental itu sebenarnya definisinya gimana sih? Kalau kata Mbak Vio sama kata Nanda. Oke, siapa dulu nih? Siapa dulu? Dari Mbak Biasa Vio Mbak Vio dulu dulu. deh, dari Mbak Vio. Iya dong. Oke, kalau dari aku sendiri nih, kesehatan mental itu Hah? ketika kondisi batin kita atau hati kita tuh berada dalam keadaan tentram ataupun tenang kayak gitu. Sehingga Mm-mm. ketika kondisi dalam batin ataupun hati kita dalam kondisi yang atau keadaan tenang ataupun tentram, kita bisa melaksanakan atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa kita lakukan kayak gitu. Istilahnya kita bisa tetap produktif gitu loh. Mm. Oke. Itu tadi sih. Kalau dari Nanda gimana? Sependapat juga sebenarnya sama Mbak Vio ya. Kesehatan Hmm? mental ini gimana sih, kayak ibarat kita itu merasa aman, sejahtera secara jiwa ya. Kayak merasa Hmm? bahagia dan ibaratnya enjoy dalam menjalani kehidupan. Gak ada perlu ngerasa bahwa ntar aku kalau melakukan hal ini nanti aku bakal mendapat resiko ini. Kecemasan kan itu. Nah kalau kita Hmm? ibaratnya santai-santai aja dan gak ada ancaman, itu ibaratnya mental kita kayak ya aman-aman aja. Kalau menurut aku itu sih, Oke. artinya kan kata Mbak Vio tadi, bisa melakukan hal-hal gitu, kayak produktif, melakukan Hmm? misalnya hal-hal produktif lainnya. Gitu sih. Hmm. Oke. Jadi kesehatan mental pokoknya yang di mana kondisi mental kita itu aman, tentram dan kondisi gimana pun kita siap gitu ya. Iya, Mau itu lagi ada bencana apapun kita siap, mau ada apapun kita siap gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. kurang lebih. Iya, lebih ke kita bisa untuk menyikapi segala sesuatu itu dengan baik sih. Karena ya gimana ya, segimana-gimana seburuk istilah gini, seburuk-buruknya keadaan kalau Hmm. misalnya itu secara tiba-tiba, siapa sih yang bisa siap kayak gitu loh. Maksudnya Hmm. bisa siap yang benar-benar siap ya. Hmm. Nah, yang pastinya kita harus bisa menyikapi segala keadaan apapun itu, baik secara Hmm. tiba-tiba, baik secara emang itu kondisional, itu dengan ya dengan baik kayak gitu. Oke. Mungkin berarti lebih ke cara pandang gitu ya. Kalau misalnya kita Iya, cara pandang kita positif, baik juga, itu Hmm. ya, outputnya juga bisa bikin kitanya juga sehat mental gitu. Kalau kitanya pikirnya negatif, ya otomatis itu bakalan berdampak buat kesehatan mental kita juga. ya, betul Oke. sekali. Oke, berarti dari ini aku bisa simpulin kalau kesehatan mental itu penting banget ya. Penting Iya, sepenting-pentingnya ya. Nggak kalah penting sama kesehatan fisik kan. Yes, ya, very betul. important. Oke, berarti guys, ini ya buat aku sendiri pribadi dan juga mungkin buat para Seke fans, kesehatan mental itu sangat penting banget dan benar-benar ini tuh kayak ibarat kata nggak boleh dikesampingkan lah. Kan selama ini kita kayak apalagi masyarakat apalagi di sekitar kita ya kayak kesehatan mental itu di nomor dua kan gitu kan. Kan itu yang sama-sama penting gitu kan sama kesehatan fisik gitu kan. Makanya ini dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, mari kita sama-sama menyadarkan, kita nggak usah menyadarkan, kita ke diri kita sendiri dulu, menyadari bahwa kesehatan mental itu sangat penting dan syukur-syukur kita bisa mengkampanyekan kesehatan mental itu. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia nih ya, ini aku iklan nggak apa-apa nih Mbak ya. Oke, nggak apa-apa. Nah ini ILMPI Wilayah 3 menyelenggarakan webinar Hari Kesehatan Mental. Wih, keren kan? Dengan tema Merdeka, Nyata, dan Bahagia yang akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober tahun 2020. Nah, untuk infonya gimana, untuk tata cara pelaksanaan dan nanti nanti apa namanya pendaftarannya gimana, silakan langsung aja cek di Instagram kita di @ILMPI_Will3. Nah, tadi kan kita udah denger nih salah satu kunci dari kesehatan mental gitu ya, yaitu dengan cara berpikir positif. Nah, kalau misalkan kita emang lagi di fase-fase di mana lagi stres banget ya, lagi pusing banget. Kita itu kadang
mikir lah gimana kita caranya bisa mikir positif kan orang lagi pusing banget gini gitu kan. Nah mungkin ada nggak sih Nanda sama Mbak Via untuk langkah-langkah menghadapi atau mengatasi stres itu sendiri gitu? Oke, mungkin dari mana dulu nih? Dari Biasa Mbak Via dulu. Oke, Mbak Vio dulu silakan. Boleh. Oke, jadi yang pertama kita seharusnya dan sebaiknya ya bisa mengenali atau mengidentifikasi sebenarnya apa sih gitu loh. Apa sih yang bikin aku jadi seperti ini kayak gitu. Istilahnya seperti itu ya. Entah itu karena entah itu aku merasa cemas, merasa gelisah, merasa gugup itu karena bentar lagi aku mau ujian nih, misal kayak gitu. Bentar lagi aku mau ada sesuatu apa nih. Ternyata aku kayak gini tuh ternyata karena sering mendengarkan berita-berita yang kurang baik ya. Misal seperti kayak pandemi ini kan. Kok kayaknya isinya beritanya pandemi terus. Nah, itu kita harus bisa menyadari dan bisa mengenali gitu bahwa sebenarnya apa sih yang menyebabkan aku bisa seperti ini, seperti itu sih. Oke, baik. Itu ya tadi apa namanya kita kenali dulu apa yang bikin kita stres gitu ya. Oke, kalau dari Nanda gimana Nan? Nah, kalau kata Mbak Vio tadi kan kita kenali dulu kayak stresornya, apa yang nyebabkan stres. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah ngebahas soal katarsis nih. Nah, untuk ngatasi stres, itu bisa kita ngelakuin katarsis. Katarsis ini itu metode yang digunakan untuk nyalurin emosi yang terpendam gitu. Itu bisa dipakai buat pelepasan kayak kecemasan atau lagi stres gimana gitu. Itu lakukan katarsis itu tadi. Untuk lebih lanjutnya tentang katarsis bisa dicek di episode katarsis. Yes, betul sekali. Iya, betul banget. Oke, mungkin itu sih. Oke, katarsis itu ya. Nah, terus mungkin ada nih yang kayak misalkan apa namanya? Aku kemarin masih agak belum terlalu yakin banget sih sama ini. Mungkin nanti dibenerin sama Mbak Fia kali ya. Yang terkait kalau misal kita cerita gitu, Mbak. Apalagi kalau ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Kemarin aja temanku nih ada yang dia tuh stres tapi dia tuh malu ke psikolog atau psikiater gitu. Jadi sebenarnya gimana sih untuk yang psikolog psikiater ini? Ya kita jangan takut. Nah, ini yang perlu kita sebenarnya ya sebagai calon-calon ilmuwan psikologi ataupun semisal kita diberikan kesempatan gitu ya bisa jadi seorang psikolog nantinya ya. Amin nih, bisa diaminkan ya. Kalau misalnya emang teman-teman mahasiswa psikologi punya cita-cita jadi seorang psikolog, itu kita dimulai dari sekarang dulu nih. Kita masih menjadi seorang mahasiswa, kita kan belum lulus ya ini ya, sama-sama masih belum lulus. Nah, harus bisa mengubah stigma masyarakat bahwa ya pergi ke psikolog itu bukan berarti kamu dalam keadaan yang benar-benar terpuruk banget gitu loh. Kamu pergi ke psikolog itu ya untuk bisa merasa menjadi lebih baik aja kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya emang belum berani untuk bisa ke psikolog, ya sekiranya kita pasti ada orang nih yang bisa kita percaya, orang terdekat. Satu orang aja, nggak usah cerita ke banyak orang dulu, cukup ceritakan ke satu orang yang sekiranya kamu percaya sama orang ini dan bisa ngasih istilahnya bisa ngasih impact ketika kamu yang cerita. Yes, benar banget. Karena ya itu kadang tuh orang sedang ada masalah, sedang ada ya ingin istilahnya dia tuh sebenarnya sedang ada masalah, itu bukan berarti dia butuh solusi. Terkadang orang itu cuman ingin untuk didengarkan aja gitu loh. Nah, selebihnya kalau misal emang dia butuh minta solusi ketika emang dia benar-benar mentok banget ya istilahnya nggak bisa untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, baru nanti pasti si orang ini tuh minta untuk gimana ya caranya aku untuk kayak gini. Nah, itulah istilahnya fungsinya Oke, berarti nggak melulu kalau misal kita jadi teman cerita gitu, kita nggak harus melulu kasih advice itu ya. Yang penting adalah impact yang kita rasain kalau kita cerita ke dia, kita itu ke dia gitu ya Mbak ya. Oke, jadi pokoknya itu jangan pernah pendem masalah itu sendiri. Istilahnya gitu buat biar nggak stres gitu Mbak ya.
Betul. Oke, mungkin gitu aja Sega Fans dan juga teman-teman semua untuk podcast kali Betul ini. banget. Thank you banget yang udah join sampai sekarang. Dan jangan lupa juga ikut webinarnya ya, Iya, ILMPI bener, Wilayah nggak apa-apa. 3. Dalam Jangan rangka lupa memperingati gitu Hari lagi. Kesehatan Mental, kita ngadain webinar nih, webinar Mental Health Day. Dan dengan tema Merdeka, Nyata, dan Bahagia. Untuk info lebih lanjutnya silahkan cek IG kita di @ilmpi_will3. Mungkin kita cukup pamit sekian aja. Dan jangan lupa bahwa kesehatan mental itu tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan pokoknya tetap stay healthy, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Kayak gitu aja. Makasih banget Mbak Vio udah join. Ya, terima Makasih kasih juga Mas Nanda Vio. udah join. Ya, Dan terima kita kasih jumpa lagi Fauzi. episode Iya, berikutnya. sama-sama. Bye-bye. Makasih banyak, Fauzi, Bye. Ananda. See ya.